Ini kita memiliki narasumber dari Fakultas Teknik. Boleh berkenalan dulu dengan Akang? Boleh. Yang namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Saramdhani. Saya perwakilan dari Fakultas Teknik dari Prodi Informatika. Oke, jadi di sini kita akan mewawancarai. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Iya boleh. Bisakah diceritakan sedikit tentang pengalaman Anda dalam menghadapi tekanan atau stres selama perkuliahan? Untuk pengalaman dan rasa stres mungkin ya dalam menjalani perkuliahan ini, saya juga cukup sangat berat gitu. Terdapat beberapa problem ataupun karena kebanyakan tugas ya jadi stres gitu ya. Bagaimana cara Anda menghadapinya gitu? Untuk cara menghadapinya itu saya sendiri biasanya tuh cukup diam dan mengambil buku. Soalnya kan dalam buku itu terdapat beberapa isi yang bisa memberikan kenyamanan bagi pikiran kita. Jadi saya itu membiasakan ambil buku terus membaca. Oke, bagian yang kedua, apa saja bentuk tekanan yang paling sering Anda alami sebagai mahasiswa, misalnya tugas, ujian, masalah pribadi, dan lain-lain. Jadi apa yang menjadi tekanan? Yang menjadi tekanan sih lebih ke tugas kalau saya. Soalnya kan dari tugas ini belum selesai, ada tugas lagi. Nah, jadi untuk tekanan tuh lebih di tugas. Kalau masalah ujian nggak terlalu menjadi tekanan, soalnya untuk ujian itu kan gimana ya, hasil dari kemampuan kita sendiri juga, tapi yang lebih utama itu dalam tekanan saya itu adalah tugas. Bagi bagian yang ketiga, saat merasa tertekan, biasanya apa yang Anda lakukan pertama kali? Kalau saat tertekan, yang saya lakukan itu saya biasa ke kamar mandi atau ke apa sih bahasanya tuh, mengambil air wudhu, soalnya supaya lebih tenang juga dan melaksanakan sholat. Nah, yang bagian keempat, menurut Anda, apakah aspek spiritual atau keagamaan membantu Anda dalam menghadapi tekanan tersebut? Sangat membantu sekali, jawabannya itu sangat membantu sekali. Soalnya dalam agama juga sudah memberikan sebuah penjelasan terkait dalam kehidupan kita. Biasanya kan ada sebuah problem ataupun tekanan dalam agama juga sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan kita. Jadi agama itu sangat membantu dalam kehidupan kita. Untuk bagian terakhir, aktivitas spiritual apa yang biasanya Anda lakukan ketika sedang menghadapi masa sulit dalam perkuliahan? Dalam menghadapi permasalahan yang sulit ketika kita kuliah, menurut spiritual agama yang saya lakukan itu, saya pasrah lah gitu kepada Sang Pencipta. Dari sisi lain saya juga ikhtiar, jadi melaksanakannya itu dengan menggiatkan ibadah. Baik Kang, mungkin terima kasih telah bersedia mewawancarai tentang penjual kita. Ya sama-sama. Semoga dengan adanya wawancara ini bisa menjadi manfaat bagi umumnya, bagi kita semua. Terima kasih Kang. Baik, kita lanjut ke salah satu dari perwakilan dari Fakultas Pertanian di Universitas Siliwangi. Di sini kami telah memiliki salah satu narasumber. Oke, kepada narasumbernya boleh perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Sultan Nurmala dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis semester 2. Oke, di sini izinkan saya untuk bertanya-tanya aja sedikit ya mengenai, bisa gak ceritakan sedikit tentang pengalaman Teteh dalam menghadapi tekanan atau stres selama perkuliahan ini? Untuk pasti sering terjadi, apalagi ketika banyak tugas, terus lagi ujian juga, tekanannya sangat tinggi. Nah, terus pas ngerasa tertekan nih Teteh, biasanya apa yang pertama kali Teteh lakukan? Mungkin peran dari spiritualitas itu kayak kita tuh minta apa ya, minta kayak ketenangan gitu. Nah, itu biasanya siapa? Oke, kepada Tuhan yang terbaik.
Oke, kemudian kalau misalnya teteh sering berkonsultasi ataupun sering mengadu kepada Tuhan sesuai teteh yakini, seberapa sering teteh ngelakuin ibadah atau kegiatan keagamaan selama perkuliahan ini? Karena kita tahu perkuliahan ini sangat-sangat benar-benar pluralis orangnya, banyak yang berbeda agama, berbeda pendapat, keyakinan dan hal sebagainya. Nah, pertanyaannya seberapa sering sih menurut teteh gitu dalam melakukan kegiatan ibadah? Mungkin saya pribadi mungkin juga masih banyak kekurangannya, tapi ketika banyak tekanan saya semakin merasa terdorong untuk terus meminta bantuan kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang nomor satu ya. Kemudian ketika kita nih udah merasa mulai beribadah secara istiqomah maupun secara sering, menurut teteh nih ada gak saran atau bagaimana kepada mahasiswa yang lain yang melihat video ini untuk berada dalam tekanan dengan apa ya, bisa dibilang dengan pandangan spiritualitas kita dalam menghadapi tekanan? Boleh dilakukan saran? Walaupun keadaan sekarang mau itu lagi berat atau gimana, harus tetap dijalankan benar. Ya, makasih ya teh. Intinya mah ya Tuhan itu nomor satu di atas segalanya. Well. Baik, di sini kami memiliki perwakilan dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan mari kita langsung menanyakan namanya saja. Dengan teh siapa? Aku Nika dari jurusan Kesmas Fakultas Ilmu Kesehatan. Oke, jadi langsung ke pertanyaan aja ya teh. Baik. Untuk pertanyaan pertama, bisa diceritakan sedikit tentang pengalaman Anda dalam menghadapi tekanan atau stres selama perkuliahan? Kalau aku sih ya jelas-jelas tuh pas awal perkuliahan tuh belum tahu gitu ya Kesmas tuh lingkupnya apa aja, dan ternyata cakupannya luas gitu ya. Terus aku tuh sebelumnya juga nggak cari tahu terlebih dahulu mata kuliahnya apa, jadi benar-benar harus adaptasi banget. Terus apalagi kayak dikejar tugas yang dedannya tuh pada pepet-pepet gitu. Terus aku juga ikutan UKM gitu ya, dan benar-benar harus bisa nge-manage waktu. Sebenarnya tuh di sana sih sebenarnya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa saja bentuk tekanan yang paling sering Anda alami sebagai mahasiswa, misalnya tugas, ujian, masalah pribadi dan lain-lain? Kalau ujian ya mungkin bisa di-prepare dulu gitu ya. Dan cuman kalau tugas tuh kan banyak kan ada tugas individu, tugas kelompok. Nah, terutama tugas kelompok gitu ya, kayak benar-benar harus juga beradaptasi sama orang-orang baru. Jadi kita tuh belum tahu gitu ya sama background mereka tuh kayak gimana, ada yang mau berkontribusi, ada yang enggak. Sementara kalau tugas kelompok kan harus saling bekerja sama gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang terakhir, menurut Anda apakah aspek spiritual atau keagamaan yang membantu Anda dalam menghadapi tekanan? Kalau aku sih emang dibiasain dari dulu tuh tiap habis sholat subuh tuh baca surat Al-Waqiah gitu ya. Nah, terus itu juga kayaknya ngebantu deh kalau kita memang benar-benar kalau kita tuh habis ngaji atau sering ngaji, aku bukan berarti muji sendiri ya. Jadi kalau ngomong tuh, kalau presentasi tuh jadi gak belibet gitu, karena yang mungkin terbiasa gitu ya. Jadi mengaji tuh ngebantu bisa speak lebih luas gitu. Baik, sekian mungkin dari wawancaranya. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, Baraya, di sini kami di kampus 1 berada di depan gedung Legend, yaitu lah. Nah, di sini kami akan telah menemui salah satu narasumber dari salah satu fakultas di Universitas Siliwangi. Untuk daripada itu, boleh untuk di sebelah. Oke, boleh untuk perkenalan diri dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Jaki Muhammad Alimin dari jurusan dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu
pendidikan. Oke, setelah perkenalan tadi, di sini izinkan saya untuk bertanya mengenai tekanan akademik dalam peran spiritualitas. Oke, oke, di sini saya ingin menanya kepada AA mengenai seberapa besar tekanan yang alami selama perkuliahan dalam Unsil ini, boleh dijelaskan? Untuk tekanan perkuliahan ya. Ya, untuk tekanan perkuliahan sejujurnya saya tidak merasa terlalu tertekan sekali ya seperti yang maba biasanya. Namun memang ada beberapa kesulitan yang sempat saya alami sepertinya contohnya itu seperti memanage waktu yang dimana saya itu sangat kurang begitu dalam memanage waktu dari masa-masa sebelumnya, yang dimana hal itu juga saya seperti melatih memanage waktu itu dengan melakukan berbagai kegiatan saat ini tuh dengan bergabung ke UKM, organisasi ataupun hal lainnya. Kemudian untuk tugas-tugas itu karena terbiasa untuk mengedit ya, jadi saya merasa tidak terlalu keteteran gitu. Seperti itu sih Kak. Baik, setelah kita tahu nih apa saja tekanan yang pada si A ini, saya ingin tanya nih, saat merasa tertekan biasanya apa yang pertama kali lakukan supaya biar melampiaskan ini, biar tidak teringat dengan tekanan tadi, boleh dijelaskan? Untuk agar tidak merasa tertekan, biasanya sih saya sering melaksanakan me time ya, seperti mendengarkan lagu ataupun hal lainnya. Namun untuk seperti aspek spiritualnya sendiri, saya biasanya sering mengambil wudhu agar saya merasa lebih tenang begitu. Kemudian terkadang juga langsung melaksanakan sholat wajib seperti itu Kak. Terpukul saya. Oke ya. Nah, setelah tadi nih udah dijelasin tentang apa sih pertama kali dan si A ini langsung refleks mengambil wudhu, wah benar-benar mantap. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut AA, mengapa penting, seberapa penting ataupun apa kepentingan peran spiritualitas dalam diri AA sebagai penjamin bahwa itu bisa menggantikan tekanan yang telah AA alami? Boleh dijelaskan? Sebelumnya mungkin kan tidak semua orang langsung merasakan bahwa saya melakukan mengambil wudhu ini tuh bisa langsung tidak merasa tertekan lagi gitu. Namun untuk saya sendiri, saya merasakan bahwa untuk setelah mengambil wudhu itu saya merasa lebih sedikit tenang. Kemudian saya juga mulai melupakan tentang tekanan itu. Seperti itu Kak. Oke, nih untuk yang terakhir, untuk pemirsa di rumah, ada nggak saran ataupun pendapat dari AA tentang spiritualitas yang bisa menjamin dalam melampiaskan tekanan dalam segi akademik maupun dari segi manajemen waktu ataupun lain? Bisa nggak buat teman-teman yang di rumah, memang saran dari AA mengenai kedepannya bahwa mahasiswa di Unsil ini diharapkan ketika kita mengalami tekanan, kita sepatutnya harus mengambil dalam pendekatan spiritualitas kualitas. Tentang sarannya. Dari yang saya ketahui ya, untuk mahasiswa-mahasiswa Unsil itu kan tidak hanya menganut satu agama saja, karena saya merasa bahwa banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Unsil itu ada yang berbeda agama. Nah, jadi untuk saran saya sendiri kepada teman-teman, mungkin tidak semua orang itu dekat kepada agama. Jadi saya menyarankan untuk sedikit lebih dekat kepada agama, bisa dengan mengambil beberapa yang rutinitas yang memang sering biasa dilakukan oleh kita. Misalnya dalam Islam itu kan mengambil wudhu untuk sholat. Nah, jadi kita bisa memulai dengan mengambil wudhunya saja dulu kalau memang belum bisa untuk melaksanakan sholat. Seperti itu Kak kalau dari saya. Ya, makasih. Ya, makasih juga. Intinya wudhu. Well. Oke teman-teman, kita ada sekarang berada di markas TNI ya, markas Menwa. Nah, di sini kami memiliki seorang narasumber yang akan kita survei mengenai
peran spiritualitas dan tekanan akademik yang akan difokuskan oleh narasumber saya. Oke, bisa disampaikan kameramen. Oke, mulai diperkenalkan. Oke. Baik, di sini saya Sandra Puspita Dewi ya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, sekian dari pertanyaannya. Dan di sini kami tentang di sini kami bermaksud untuk bertanya mengenai tekanan apa saja sih yang Teteh alami selama perkuliahan pada Universitas Siliwangi. Oke, untuk pertanyaan pertamanya, bisa diceritakan tidak kayak di Universitas Siliwangi ini tekanan Teteh itu apa saja ya selama akademik, serta peran spiritualitas ataupun keagamannya itu seperti apa dalam menghadapi tekanan tersebut? Mungkin ini ya, kalau di kampus mungkin tekanannya ya itu, saya kan waktu kemarin habis pendidikan Ya. 2 minggu gak masuk kelas juga. Nah saya itu harus ngejar matkul gitu. Terus udah gitu selain itu juga kan suka ada kayak bentrok ketika saya di fakultas itu ngabim. Nah di sini di Menwa ada tugas juga seperti itu. Oke. Nah, setelah dipaparkan tadi terkait tekanan-tekanan yang dialami oleh Teteh ya. Nah, saat merasa tertekan, Teteh ini apa sih yang ada di pikiran pertama biar melampiaskan tekanan ini tuh biar nggak ada lagi pas kedepannya gitu? Boleh gitu. Mungkin kalau saya ya yang pertama ya saya harus ini dulu, harus bisa mengisikan waktu dulu. Saya harus kayak kalau misalkan saya ikut ke misalkan fakultas gitu ya, ke yang jurusan dulu, nanti Menwa bisa di susul atau enggak. Oke. Kayak gitu. Terus saya juga kayak mikirnya ternyata gini ya kata saya tuh gitu. Jadi saya juga harus punya kesadaran diri dulu, saya juga harus bisa mengatur waktu dulu. Lalu ketika itu jadi supaya nggak ada yang nggak diikutin. Oke. Semuanya terikuti. Nah, setelah terpaparkan tadi dalam segi dalam segi manajemen waktu ya, bisa dibilang. Nah, kalau misalnya apakah penting atau tidak dari peran spiritualitas itu dalam menghadapi tekanan tersebut, menurut Teteh itu apakah penting atau tidak? Penting. Nah, contohnya apa sih yang Teteh pernah alami ketika merasa tertekan dan merasa ingin mendekatkan diri dalam peran spiritualitas itu? Boleh dijelaskan? Nah mungkin di sana saya pertamanya ada dukungan dulu dari temannya. Nah dari sana saya menyadari ini ya, dan saya juga gak lupa gitu kan, karena kita tuh kehidupan tuh jangan lepas dari ajaran agama Islam juga ya, dari Allah juga gitu ta. Jadi saya juga harus tetap tawakal sama Allah supaya apa yang saya hadapin itu bisa terlaksana gitu, bisa sesuai sama ekspektasi kita. Oke. Emang jawaban sangat menyentuh hati. Nah, ada nggak nih saran buat Teteh buat teman-teman yang nonton video ini terkait peran spiritualitas ataupun pendekatannya dalam menghadapi tekanan tersebut? Boleh dipaparkan? Ya untuk semua ya, termasuk saya juga, intinya kita itu jangan pernah menyerah gitu, meskipun ada kayak bentrok lah atau kayak misalkan ada tekanan itu inilah, tapi kita tuh nggak boleh nyerah, kita tuh harus punya semangat yang tinggi, karena kan kehidupan itu gak cuma sampai di sana aja gitu ya. Terus kita juga jangan lupa selalu berdoa, jangan lupa ibadahnya. Nah itu kunci utamanya mah itu, karena semua bisa berjalan lancar kalau misalkan kitanya itu ada di jalan yang benar. Oke. Ya. Terima kasih buat Teteh siapa? Lupa lagi? Sandra. Oke, Teteh Sandra, maaf ya, untuk terima kasih terhadap meluangkan waktunya kepada kami dalam survei terkait apa saja sih yang Teteh rasain selama berkuliah ini ya. Oke, untuk Teteh terima kasih ya. Oke, ini intinya ya teman-teman, seperti yang tadi yang kita wawancarai sebelumnya, sholat. Well. Oke, kita di sini di hal itu di mana ya? Doraemon. Doraemon kan anjing. Doraemon. Oke, di sini kita berada di Doraemon Unsur 1. Nah, di sini kita memiliki salah satu narasumber yang akan menjadi relawan kita dalam survei kami. Dia berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke, untuk kameramen boleh di. Nah, boleh perkenalan diri dulu, Siapa namanya?
Baik, saya Adrian dari FEB. Oke, Mas Adrian nih ya. Di sini kami ingin menanyakan mengenai peran spiritualitas dan tekanan akademik yang dialami oleh Akang selama perkuliahan di universitas ini. Nah, saya ingin bertanya mengenai tekanan tersebut. Apa sih tekanan yang Akang alami ataupun yang pernah ataupun yang akan dilalui oleh Akang nanti? Boleh dijelaskan? Oke, baik. Tekanan yang pernah saya lalui tekanan yang pernah saya lalui itu mungkin dari awal semester 1, yaitu ketika Kombus, pokoknya selama masa ospek di Unsil saya terus tertekan karena banyak sekali kegiatan dan saya sudah jelasnya pasti lelah, ditambah lagi dengan tugas-tugas kuliah, lalu saya punya kewajiban juga kan ya di rumah, saya membantu orang tua dan saya punya job desk di rumah seperti membersihkan kamar saya sendiri gitu. Nah, jadi tekanannya itu cukup banyak sih dan sampai sekarang juga sekarang lebih sering terkena tekanan oleh stres. Nah, itu udah lebih boleh dijelaskan kayak gimana tekanannya itu seperti apa dirasakan? Tekanan yang dirasakan itu membuat saya bingung ya untuk mengerjakan yang mana dulu, apakah saya harus mengerjakan A atau B dulu, karena saking banyaknya dan itu bikin saya pusing gitu, bikin saya panas kepalanya dan kadang suka sakit kepala lah gitu. Oke. Untuk tekanan itu sudah dipaparkan. Gimana ataupun apa sih yang pertama kali dipikirkan oleh Akang mengenai tekanan tersebut, kayak pengen melampiasin ke arah mana gitu atau dengan cara apa? Saya suka mengulur waktu sih ya kadang. Kalau misalkan saya punya banyak sekali hal yang harus dilakukan, saya mengulur waktu dengan melakukan apa yang saya suka. Saya suka bermain musik, maka saya bermain musik. Lalu ketika pikiran saya sudah jernih, maka saya mungkin bisa mengerjakan kewajiban saya. Setelah tadi dipaparkan melalui pendekatan yang umum, bagaimana? Apakah pendapat Akang mengenai spiritualitas itu apakah penting dalam menghadapi tekanan tersebut? Spiritualitas menurut saya itu cukup penting juga karena itu menurut saya bisa menjadi salah satu agar jiwa kita tenang. Oke, nah salah satu contoh yang pernah Akang melalui atau lakukan ketika menghadapi tekanan tersebut dengan pendekatan spiritual itu seperti apa? Saya mencoba untuk menenangkan diri ya pertama. Saya bertabah saja dengan situasi saya. Lalu setelah itu saya kadang suka berdoa. Ketika sholat saya pasti berzikir, wirid, berdoa dan itu membuat jiwa saya tenang karena rasanya tuh saya sudah melakukan salah satu hal yang jarang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu yang terakhir kali untuk teman-teman yang menonton video ini, boleh nggak ada saran ataupun mengenai pendapat Akang mengenai apa sih kalau misalnya kita mendapatkan tekanan dengan cara pendekatan spiritualitas ataupun agama, boleh dipaparkan caranya? Oke. Cara untuk ini ya mengatasi tekanan dengan Pendekatan spiritualitas. Oke, mungkin sholat ya jangan lupa, itu yang pasti. Sholat 5 waktu, jangan di skip. Subuh sholat, bangun pagi itu untuk sholat subuh itu penting banget ya, karena sholat itu wajib. Lalu setelah itu sholat duha itu menambah rezeki dan saya merasakannya sendiri, rezeki alhamdulillah bertambah. Lalu setelah itu mengaji kadang itu bisa dilakukan ketika maghrib, soalnya ketika malam hari kita kan pasti banyak waktu luang ya, setelah maghrib atau setelah isya. Gitu sih. Oke, terima kasih untuk telah meluangkan waktu untuk sesi diskusi kami. Intinya ya, sejuta kali sholat teknik arwan biar rajin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Muhammad Akbar Saputra. Baik, di sini kami memiliki narasumber dari Fakultas Agama Islam. Yang mari kita langsung aja berkenalan dengan tetehnya. Kita dengan teteh siapa? Isma. Oke. Dan
Langsung aja ke pertanyaan teh. Untuk pertanyaan ke-1, bisa diceritakan sedikit tentang pengalaman Anda dalam menghadapi tekanan atau stres selama perkuliahan? Kalau selama perkuliahan itu saya selalu stres ketika mungkin banyak beban tugas ya biasanya kalau mahasiswa itu. Selain juga kebetulan aku juga organisasi, jadi kadang tugas tuh makin menumpuk. Nah itu yang bikin mungkin sekarang tuh agak bukan lebih tertekan mungkin ya, agak nambah. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja bentuk tekanan yang paling sering Anda alami sebagai mahasiswa? Misalnya tugas, ujian, masalah pribadi, dan lain-lain. Itu salah satunya tugas. Terus tadi masalah keluarga juga ya, kadang orang tua atau kakak cerita ke kita juga kan menjadi suatu tekanan juga ya, kayak oh ternyata kita harus seperti A, B, C, D gitu. Terus tugas juga kan nggak sedikit gitu, dari apalagi kita mulai udah semester 6 mau ke jenjang istilahnya mau menghadapi tugas yang besar di mahasiswa itu skripsi gitu, lumayan agak tertekan. Belum juga dari organisasi maupun organisasi di internal maupun di eksternal. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat merasa tertekan, biasanya apa yang pertama Anda lakukan? Kalau aku sih lebih ke healing ya, maksudnya itu lebih ke cari hiburan sejenak. Entah itu mau nonton ataupun keliling kota pun itu cukup meredakan tekanan stres yang ada pada diri aku sih. Kalau aku sih lebih kayak gitu. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Anda, apakah aspek spiritual atau keagamaan membantu Anda dalam menghadapi tekanan? Ibadah yang namanya sholat terus ngaji, berdoa sih kepada Allah agar dipermudah semua hambatan-hambatan, cobaan, khususnya di perkuliahan. Baik, mungkin sekian. Terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih, Teh. Itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap pokok kami mengenai peran dari spiritualitas terhadap tekanan akademik dari mahasiswa Unsil tahun 2018. Mungkin kami dari kelompok BJBLPI ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dapat sebuah kesalahan dalam kata maupun